Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengemudi ojek online di Kota Semarang mendesak aplikator dan pemerintah untuk menurunkan besaran potongan yang dibebankan kepada pengemudi. Dua pasangan suami istri nekat mencuri motor di kawasan wisata Pantai Sigandu, Batang untuk membeli narkoba. Ya, geram dengan kebisingan dan kerap dijadikan tempat maksiat. Sejumlah tempat hiburan dan penginapan di kawasan wisata Pantai Sigandu, Batang ditutup paksa oleh warga. Ya, seorang pencuri motor asal Tangerang, Banten dibekuk jajaran Polres Batang. Aksi pelaku menggemparkan warga Batang karena dalam semalam bisa menggasak 7 motor dengan sasaran motor yang diparkir di masjid atau musola. Belasan motor ini disita dari satu orang pencuri bernama Agus asal Tangerang, Banten. Aksi Agus menggemparkan warga Batang pekan lalu. Pasalnya dalam semalam ia bisa menggasak 7 motor sekaligus di lokasi parkir masjid berbeda. Motor-motor curian ini sebagian disita dari penadah. Agus tergolong pencuri motor profesional. Ini terbukti dari peralatan yang ia gunakan, di antaranya berbagai ukuran kunci letter T untuk membobol motor korban. Pelaku biasanya menyasar motor yang diparkir di masjid atau musala. Ia memanfaatkan situasi saat korban sedang menunaikan salat. Bukti yang didapatkan katanya TKP-nya di Cirebon, ya. Kemudian ada di Yuleri. Tapi sebagian besar itu di wilayah Batang. Dia melakukan sendiri dan Dia pemain tunggal. Ya, dengan dilihat dari CCTV, kemudian barang bukti yang kita temukan berupa kunci T ini, ya, dia sudah sangat profesional karena sudah banyak berbagai ukuran kunci T yang dia siapkan untuk melancarkan aksinya. Agus menyesali perbuatannya, bahkan ia memberikan tips agar motor korban tidak dicuri para pencuri. Maaf sama orang Batang yang saya curi motornya, dan saya mohon maaf banget. Terus biar susah dicuri, ini tip buat yang punya motor, gembok yang merah. Gembok yang merah nggak bakalan bisa. Gembok yang merah, menggunakan gembok yang merah. Bawaan motor Vario apa itu ada yang merah, yang masuk. Menyesal ya? Agus dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain Agus, 2 penadah hasil curian Agus juga ditahan dan terancam pidana penjara 4 tahun. Udah nyala ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Ya, sementara itu 2 pasangan suami istri menjadi pencuri sepeda motor di lokasi wisata Sigandu, Batang. Ironinya, 2 pelaku pria merupakan kakak beradik yang kompak mencuri sepeda motor untuk membeli narkoba. Dari beberapa tersangka ini, 4 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang ditangkap karena mencuri sepeda motor. 2 pasangan suami istri yang juga kakak beradik mengincar sepeda motor wisatawan di lokasi wisata Sigandu, Batang. Setelah sepeda motor incaran terparkir, keempat pelaku langsung beraksi. Keempat pelaku asal Pekalongan ini memiliki peran masing-masing. 2 pelaku pria yang merupakan kakak beradik bertugas untuk membawa motor curian, sedangkan kedua perempuan yang merupakan istrinya bertugas untuk mengawasi situasi. Yang mana tergolong unik, ya. Tersangkanya ada 4 orang, merupakan 2 pasang suami istri, dan ini kakak beradik antara tersangka 1 dan tersangka 2. Itu TKP di Pantai Sigandu, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Pencurian sepeda motor ini dilakukan keempat pelaku untuk membeli narkoba. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Ya, sementara itu sejumlah tempat hiburan di kawasan wisata Pantai Sigandu di Kabupaten Batang ditutup paksa oleh warga. Warga geram karena tempat hiburan dan penginapan kerap membuat gaduh dan dijadikan tempat maksiat sehingga mengganggu warga sekitar.
Warga Desa Depok di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang akhirnya menutup paksa sejumlah tempat karaoke dan sejumlah kafe di kawasan wisata Pantai Sigandu, Batang, Selasa sore. Mereka memasang spanduk berisi informasi penutupan tempat karaoke. Kemaksiatan di Desa Depok harus dibumi hanguskan. Harus bumi hanguskan semua. Keberadaan tempat hiburan dianggap warga menimbulkan kebisingan, bahkan dijadikan tempat maksiat. Warga merasa terganggu karena bunyi musik keras terdengar hingga ke permukiman warga. Bahkan tidak jarang keributan terjadi karena pengaruh minuman keras. Selain tempat hiburan, sejumlah penginapan ditutup paksa karena warga memergoki pasangan muda-mudi keluar dari penginapan. Warga Desa Depok takut di sini adanya kemaksiatan, takut adanya bencana. Dan masyarakat Desa Depok bersikeras ingin kawasan wisata Sigandu Desa Depok ingin menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, penuh kenangan. Jangan sampai dicampuri dengan karaoke. Ini tempat apa ini? Ini tempat karaoke dan miras. Minuman keras. Ada. Iya. Polisi tidak berdaya mencegah aksi warga. Polisi hanya mengawal agar warga tidak bertindak anarkistis. Padahal tindakan warga ini sebagai puncak kekecewaan kepada polisi lantaran laporan mereka ke polisi tidak pernah digubris. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Batang. Desa Depok harus ada nego-negoan. Ya, sementara itu sejumlah orang yang melakukan tindakan premanisme di Pati ditangkap polisi. Para pelaku mengadang truk dan meminta sejumlah uang kepada sopir truk. Beberapa orang yang diduga merupakan warga Batang Pati mengadang truk milik rekanan pabrik sepatu. Mereka meminta sejumlah uang kepada sopir dengan ancaman. Truk ini dilarang melintas. Jika nekat melintas, para preman ini akan membakar truk. Mengetahui kejadian itu, polisi kemudian bergerak cepat menangkap pelakunya bernama Munadi, Sudiro, dan Roni. Ketiga pelaku dibawa ke Polresta Pati untuk diinterogasi. Diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Saat ini polisi masih memburunya. Dari dua itu yang pertama mungkin adalah yang awal itu mungkin provokator, kemudian yang kedua ini ada yang pelaku melakukan penghadangan terhadap dua truk dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan vendor HWI itu tidak bisa melaksanakan aktivitas keseharian. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Polresta Pati mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aksi premanisme. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan sebuah sekolah menengah negeri yang khusus mencetak atlet handal dan potensial. Meski demikian, sekolah khusus atlet ini tetap terintegrasi dengan pendidikan formal. Mudah-mudahan yang sudah hadir di Provinsi Jawa Tengah berupaya menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet berbakat dengan mendirikan sekolah khusus atlet. Sekolah ini dinamakan SMA Negeri Keberkatan Olahraga atau Semanko, Jawa Tengah. Semanko berada di kawasan olahraga Jatidiri, Kota Semarang. Sekolah khusus calon atlet handal ini diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Senin siang. Sekolah membuka kesempatan kepada semua siswa berbakat se-Jawa Tengah, baik yang mengemari tinju, atletik, gulat, pencaksilat, panahan, dan jenis-jenis olahraga lainnya. Meski fokus pada pengembangan atlet, sekolah ini tetap terintegrasi dengan pendidikan formal. SMA ini menjadi andalan kita yang artinya bahwa potensi wilayah Jawa Tengah dengan adanya PON yang 71 emas kemarin akan menunjang potensi wilayah kita, terutama anak-anak kita yang mempunyai bakat terpendam. Sehingga saya himbau kepada anak-anak didik kita untuk selalu mengangkat prestasi di tempat kita lewat olahraga dengan tetap belajar di sini. Sarana prasarana, kemudian tempat latihan, asrama sudah kita siapkan, tinggal mereka kita gembleng menjadi anak kita masa depan. Itu yang pertama. Semanko Jawa Tengah didanai dari APBD Jawa Tengah dan APBN. Pada awal dibuka, Semanko Jawa Tengah telah menerima pendaftaran 98 siswa baru. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.